Sidang lanjutan kasus suap ex-Gubernur Maluku Utara berlangsung di Pengadilan Tipikor Ternate. RSCP buka layanan bedah jantung di Maluku Utara. KPK identifikasi program pengadaan alat kesehatan Kemenkes di Ternate. Selamat malam pemirsa, program Maluku Utara hari ini kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Edisi Kamis 18 Juli 2024, kali ini bersama saya Cetiza Lumikewas. Beragam informasi sudah masuk ke redaksi kami dan inilah informasi selengkapnya dalam Maluku Utara hari ini. Kita ikuti informasi pertama. Dalam lanjutan persidangan perkara kasus suap dengan terdakwa ajudan ex-Gubernur Maluku Utara, saksi menyampaikan AGK sering bertemu dengan seorang wanita di Jakarta. Sidang perkara kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Ternate Rabu 18 Juli 2024. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi untuk terdakwa Ramadan Ibrahim ini mengungkapkan fakta mengejutkan. Saksi bernama Elia yang dihadirkan JPU KPK menyampaikan dirinya merupakan ponakan dan perantara terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara yang sering melakukan pembayaran kepentingan pribadi AGK hingga pada pembayaran terhadap seorang wanita di Jakarta. Nilai uang yang diberikan kepada para wanita tersebut disampaikan saksi bervariasi, mulai dari 10 juta hingga 50 juta rupiah. Sementara terdakwa Ramadan Ibrahim mengaku pertemuan dengan wanita tersebut yang dibawa saksi Elia untuk bertemu AGK tanpa sepengetahuannya. Usai persidangan, sejumlah keluarga terdakwa AGK termasuk sang anak sempat adu mulut. Mereka menilai kesaksian yang diberikan Elia merupakan fitnah. Jadi ini fitnahnya Masya Allah sekali. Saya tidak terima sebagai anak kandung. Sebelum ada keterangan BAP yang memang saya sudah tahu beberapa hari lalu juga, ada baca dengan PH juga, itu saya terima karena sebelumnya jujur saya pikir dia baik ya. Dari Maluku Utara, kontributor TVRI Ivan Gusti melaporkan. Rumah Sakit Umum Daerah Casan Busoirye di Ternate akan membuka layanan intervensi jantung di Maluku Utara. Layanan medis tersebut dilakukan setelah Kementerian Kesehatan memberikan dukungan alat bedah jantung yang dioperasikan pada November 2024 mendatang. Rumah Sakit Casan Busoirye di Ternate menjadi satu dari 5 rumah sakit provinsi di Indonesia yang mendapatkan bantuan cath lab intervensi bedah jantung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bantuan alkes dan fasilitas pendukung layanan bedah jantung tersebut bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2024 melalui program penguatan sistem layanan kesehatan rujukan atau SIREN. Sementara bangunan fisik layanan intervensi jantung masih dalam tahap 2 pekerjaan yang bersumber dari APBD tahun 2024. Rencananya cath lab penanganan bedah jantung dioperasikan pada November 2024 mendatang. Kementerian Kesehatan mencatat salah satu kendala dalam upaya menekan kematian akibat gangguan jantung adalah intervensi medis yang masih terbatas di Indonesia. Sehingga itu beberapa rumah sakit provinsi dipilih masuk dalam program penguatan sistem layanan kesehatan rujukan. Untuk memenuhi jalannya layanan jantung terpadu, maka Kementerian Kesehatan memberikan alat kesehatan berupa cath lab. Cath lab itu bagian dari layanan jantung intervensi, ya. Itu nanti lewat program SIREN di tahun ini. Rencananya alat ini akan datang di bulan November tahun ini. Dari Maluku Utara, kontributor TVRI Ivan Gusti melaporkan.
Sementara itu pemirsa, tim monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan kajian identifikasi korupsi pada program pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Casan Busoirie Ternate, Maluku Utara. Tim kajian Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah Casan Busoirie di Ternate, Maluku Utara. Tim yang beranggotakan 3 orang ini langsung melakukan pertemuan tertutup dengan pihak rumah sakit. Usai pertemuan, tim KPK dan jajaran rumah sakit meninjau bangunan cath lab intervensi jantung yang masih tahap pembangunan sejak tahun 2023. Bangunan tersebut nantinya difungsikan untuk layanan bedah jantung program Kementerian Kesehatan dan pemerintah Provinsi Maluku Utara. 5 rumah sakit di Indonesia termasuk RSUD Casan Busoirie menerima bantuan Kemenkes. Sementara sumber anggaran berasal dari dana alokasi khusus tahun 2024. Tim KPK enggan memberikan keterangan kepada awak media hasil kaji yang dilakukan. Sementara pihak rumah sakit menyebutkan kedatangan lembaga anti rasuah sekedar melakukan uji petik di sejumlah rumah sakit di Indonesia yang menerima program penguatan sistem layanan kesehatan rujukan atau SIREN. Yang sementara dimonitor adalah kegiatan ini di kementerian lembaga terkait. Salah satunya adalah Kementerian Kesehatan, di mana Rumah Sakit Hasan Busoiri mendapatkan alat cath lab untuk pelayanan jantung terpadu melalui program SIREN ini. Nah, terkait dengan program ini di kementerian lembaga, mereka turun di seluruh provinsi di Indonesia untuk sebagai uji petik di mana saja rumah sakit yang mendapatkan bantuan ini. Nah, bantuan SIREN ini bersumber dari anggaran pinjaman luar negeri. Tadi penyampaian dari KPK. Dari Maluku Utara, kontributor TVRI Ivan Gusti melaporkan. Pemirsa, Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-11 Maluku Utara tahun 2024 segera dimulai. Berbagai cabang olahraga pun dipertandingkan untuk menjaring bibit-bibit atlet potensial untuk diproyeksikan ke depan. Lalu bagaimana kesiapan menjelang dimulainya POPDA ke-11 ini? Berikut kita ikuti dialog singkat yang sudah kami rekam bersama Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara, Saifuddin Juba berikut ini. Pemirsa, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam dialog singkat dalam Maluku Utara hari ini. Kali ini bersama saya Megumi Nayoan. Pemirsa, tentunya dunia olahraga terus-menerus menanjakan setiap hal inovasi-inovasi terbaru tentunya untuk melahirkan bibit-bibit potensial yang dapat diproyeksikan ke depan untuk semakin mengangkat dunia olahraga dari Maluku Utara. Dan saat ini kita akan kembali lagi melihat perhelatan besar Pekan Olahraga Pelajar Daerah POPDA ke-11 tahun 2024 Maluku Utara. Seperti apa persiapannya saat ini dan bagaimana dan apa saja yang akan kita lihat bibit-bibit unggul yang nantinya akan bertanding. Kita akan bahas bersama dengan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara, Pak Insinyur Saifuddin Juba SD MSI. Salam jumpa Pak Kadis. Salam jumpa, salam olahraga. Salam olahraga. Ya. Oke, gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik saja, barusan dari lokasi venue. Tadi pagi kami memantau langsung persiapan di GOR PPLP-nya, lagi sementara finisi lah untuk persiapan. Jadi ini sudah semakin dimatangkan ya persiapan untuk jelang POPDA ke-11 tahun 2024. Nah, ini tentu bicara panjang terkait dengan dunia olahraga di Maluku Utara pasti punya cerita yang panjang. Tapi kalau untuk POPDA sendiri, bagaimana gambaran perkembangan dari tahun ke tahun hingga akhirnya tahun 2024 ini bisa dilaksanakan untuk POPDA ke-11, Pak? Iya, sebelumnya di 2 tahun sebelumnya itu dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Tengah. Dan kemudian setelah selesai perhelatan POPDA yang ke-10 di Halteng, kemudian lokasi penentuan itu untuk POPDA ke-11 itu lokasinya di Sofifi. Dan ini karena kebetulan ini adalah perintah gubernur saat itu. Sebenarnya POPDA yang ke-11 itu digelar di Kabupaten Pulau Morotai, tapi karena ini perintah gubernur saat itu sehingga
Popda yang ke-11 itu dilaksanakan digelar di Kota Sofifi. Di Kota Sofifi. Iya, Ini kita iya. akan ramaikan Kota Ya. Sofifi, Pak ya. Menjadi rumah kita bersama. Oke, nah lantas Iya. berapa cabur yang nantinya akan dipertandingkan, Pak? Ada 7 cabur yang akan kita pertandingkan di Popda yang ke-11 Maluku Utara yang akan kita gelar di Sofifi nanti. Yaitu diantaranya adalah atletik, kemudian ada bola voli, kemudian ada bola basket, terus kemudian ada pencak silat, karate, kemudian ada tinju dan apalagi sepak bola. Jadi ada 7 cabang olahraga yang akan kita pertandingkan di Popda yang ke-11 nanti. Oke, nah bagaimana untuk kesiapan dari venue, fasilitas maupun lapangan-lapangan, Pak, nantinya? Iya, itu yang tadi saya sampaikan bahwa kami barusan dari lapangan memantau langsung perkembangan venue-venue yang akan kita pertandingkan. Barusan kami di GOR PPLP. Ya. Ada 2 venue yang akan kita pertandingkan di sana. Ada bola, sepak bola, kemudian ada atletik, dan kemudian ada voli. Ada tiga yang kami pusatkan di GOR PPLP-nya. Kemudian untuk bola basket itu kami laksanakan di SMA 5 di Sofifi. Kemudian untuk karate itu kami gelar di Balai Dinas Koperasi. Sementara untuk pencak silat itu di Aula Nuku Kantor Gubernur. Kemudian untuk tinju itu kami gelar di halaman depan Masjid Raya. Gitu. Oke, Ya. nah ini sudah siap semuanya untuk menampung para peserta maupun para penonton juga ya akan turut meramaikan. Insya Allah panitia sudah menyiapkan seluruh peralatan untuk Popda yang ke-11. Nah lantas kalau sejauh ini sudah berapa banyak peserta yang mendaftar, Pak? Saat ini semua peserta sudah mendaftar sebanyak 1.160 kontingen. Oke. Ya, dari 10 kabupaten kota. Jadi ada keterwakilan semuanya. Ada keterwakilan semua, 10 kabupaten kota ada keterwakilan. Dari 7 atlet cabang olahraga yang kita pertandingkan. Nah lantas setelah ini Pak, bagaimana kemudian proyeksi ke depan untuk para pemenang dari setiap cabang olahraga ini? Iya, jadi ini menjadi poin penting untuk pelaksanaan Popda yang ke-11 ini, karena ini nanti juga setelah selesai kegiatan Popda ini, kami juga akan ikut bertanding pada kegiatan Prapopnas di Gorontalo nanti di akhir tahun ini. Oke. Iya. Jadi nanti akan dipersiapkan untuk Persiapan menjadi untuk utusan Maluku Utara. Iya, betul. Oke. Di Gorontalo. Nah Iya. lantas kalau terkait dengan pembinaan nantinya akan dilakukan seperti apa, Pak? Kami setelah selesai pelaksanaan Popda yang ke-11, tentunya kami akan melakukan pembinaan atlet-atlet yang sudah punya potensial, ya, yang memiliki kapasitas. Tentunya kami bina selama persiapan untuk menghadapi Prapopnas di Gorontalo nanti. Dari 7 cabang olahraga yang dipertandingkan, Pak, Ya. cabang olahraga mana yang memang sejauh ini track recordnya memang banyak peminat maupun banyak prestasi? Kalau kami lihat dari ke-7 cabang olahraga ya, ini yang paling banyak peminatnya itu sepak bola. Sepak bola. Ya, karena itu luar biasa. Termasuk silat juga. Ya, silat juga. Tinju juga termasuk peminat juga banyak juga. Sebenarnya dari semua cabang olahraga itu banyak peminat juga. Banyak Iya, peminatnya. iya. Nah, dari prestasi mungkin dari 7 cabang olahraga ini bagaimana, Pak? Kalau untuk di tingkat pelajar itu kemarin kami ikut di Prapopnas di Palembang ya. Popnas di Palembang itu kami mendapatkan medali ya, medali perunggu ya, tapi itu di cabang olahraga tinju. Oke. Iya, ya, tapi mudah-mudahan ke depan kami lebih meningkatkan prestasi sehingga kami bisa memperoleh medali-medali yang lebih banyak lagi untuk di Prapopnas di Gorontalo nanti. Di cabang-cabang olahraga Ya, lainnya betul. juga pastinya ya, supaya bisa Betul. terus tetap berkembang. Betul. Nah, lantas dari cabang-cabang olahraga yang ada ini, apakah ada cabang olahraga yang baru nih dipertandingkan dalam Popnas atau semuanya sudah dipertandingkan sebelumnya? Sudah dipertandingkan sebelumnya. Oke, dari jadi 7 ini cabang sudah olahraga. berkelanjutan gitu Iya, Pak ya? betul. Betul. Adakah ada mungkin rencana akan dikembangkan lagi cabang olahraga yang lain? Kita lihat ke depan nanti ya. Lihat ke depan lagi kalau memang itu bisa dari sisi pembinaan, kemudian ada cabang olahraga yang baru yang bisa terlibat
dalam pekan olahraga pelajar daerah ke depan ya kami akan ikut pertandingkan. Baik, nah ini selain dari para pesertanya, calon atlet, tapi juga dari sisi wasit, kemudian pelatih juga yang ada di lapangan, ini juga memegang peranan penting. Nah, bagaimana kesiapannya sampai sekarang? Iya, Pak? sampai saat ini wasit termasuk juri dan pelatih itu sudah sangat siap sekali untuk persiapan pelaksanaan Popda yang ke-11 di Sofifi nanti. Dari mana saja Pak untuk wasit dan juri yang Banyak sih dari disiapkan? Ternate, bahkan dari Tidore, dan ada beberapa dari kabupaten yang lain. Oke. Mereka sudah siap semua. Berarti memang ini tinggal menunggu tanggalnya saja dan kita Siap akan untuk lihat menghadapi hari hanya. untuk Ya, bagaimana para jagoan-jagoan dari Siap. tiap daerah akan Ya. bertanding nantinya di Ya, sini. betul. Baik, nah lantas Betul. apa yang menjadi harapan Pak Kadis baik untuk para atlet yang nantinya akan bertarung tiap sekolah maupun masyarakat secara umum? Ya, tentunya kami berharap supaya dengan adanya kegiatan ini, saya berharap para kontingen, para atlet yang bermain nanti, bertanding nanti, tentunya sportivitas itu sangat penting sekali, kemudian kebersamaan, kekompakan, kemudian jaga ini persatuan dan kesatuan sangat penting sekali. Terus harapan kami ke masyarakat juga dengan adanya kegiatan ini tentunya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Sofifi. Ya, kalau misalnya ajang itu kita lakukan terus, tentunya masyarakat pasti berdampak. Ya, ekonomi pasti tumbuh, ya usaha mikro pasti berdampak gitu. Itu yang sangat penting sekali. Jadi semua komponen harus terlibat dan berpartisipasi untuk bagaimana suksesnya Popda ke-11 di Sofifi nanti. Oke, baik. Terima kasih Ya. banyak Pak Terima Kepala kasih. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Ya. Provinsi Maluku Utara, Pak Saifuddin Juba, Ya. yang boleh berbagi informasi tentunya Terima dan kasih. pastinya menginspirasi masyarakat yang ada di Sofifi Ya. dan di Maluku Utara. Doa kita bersama Pak ya, semoga Amin, amin. Popda ke-11 ini sukses Amin, terlaksana insyaallah. dan sampai ke depannya melahirkan bibit-bibit unggul potensial dari Maluku Utara. Dan pemirsa, demikianlah dialog singkat kami bersama dengan Pak Kadis Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara. Salam olahraga tentunya dan nantikan dialog-dialog singkat selanjutnya dengan berbagai topik menarik lainnya. Stasiun pengisian kendaraan listrik atau SPKLU kini telah hadir di Sofifi, Maluku Utara. Pihak PLN UP3 Sofifi berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan masyarakat dalam rangka mendukung transisi energi. Upaya mendukung transisi energi, pihak perusahaan listrik negara PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Sofifi menghadirkan satu stasiun pengisian kendaraan listrik atau SPKLU di Desa Galala, Sofifi, Maluku Utara yang telah diresmikan pada 15 Juni 2024. Hal ini juga guna menunjang net zero emission yang dapat dicapai pada tahun 2060. Salah satunya melalui peralihan kendaraan dari bahan bakar minyak ke listrik. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan masyarakat, terutama yang memiliki kendaraan listrik. General Manager PLN UP3 Sofifi, Yekti Kurniawan mengatakan, selain di Desa Galala, target hingga akhir tahun 2024 stasiun pengisian kendaraan listrik rencana akan ditambah 2 hingga 3 SPKLU, baik di Weda dan Jailolo. Untuk UP3 Sofifi saat ini telah membangun satu unit SPKLU di OLP Sofifi yang posisinya di Desa Galala. Itu salah satu dukungan PLN untuk pemerintah di dalam hal transisi energi sehingga masyarakat bisa memanfaatkan SPKLU tersebut untuk mencas mobilnya apabila ada yang mempunyai mobil listrik untuk dicas di SPKLU PLN. Nah itu masyarakat bisa memanfaatkan SPKLU yang insya Allah UP3 Sofifi akan membangun lagi selain di ULP Sofifi yang di Desa Galala, kita akan ada tambahan 2 atau 3 lagi sampai akhir tahun 2024. Untuk 2 atau 3-nya lagi nanti salah satunya di daerah Halteng yaitu di Weda. Mungkin yang satunya bisa kita tempatkan lagi selanjutnya nanti di Jailolo Halbar. Untuk launching kemarin tanggal 15 Juni 2024 ini.
Yekti Kurniawan menambahkan, SPKLU tidak hanya menjadi sarana vital dalam pelayanan kelistrikan, tetapi juga sebagai titik penting dalam infrastruktur transportasi listrik. Dengan adanya SPKLU, diharapkan mampu mendukung peningkatan penggunaan kendaraan listrik. Keberadaan SPKLU ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan memfasilitasi konektivitas yang lebih baik antar kota dan provinsi. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, berikut kami ajak Anda untuk menyaksikan informasi Klik Sulampa, berita yang kami himpun dari wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua berikut ini. Kita ikuti informasi lainnya dalam Klik Sulampa. Kapal motor layar Santri Darussalam GT-15 tujuan Pulau Tarupa, Kecamatan Takabo, Nerate, Selayar yang mengalami patah kemudian mati mesin di Kabupaten Selayar akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan. Kapal motor KM Layar Santri Darussalam GT-15 berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan setelah menghadapi situasi darurat di tengah laut. Kapal yang mengangkut 28 orang dewasa dan 22 orang anak-anak ini mengalami masalah teknis yang mengharuskan segera dilakukan evakuasi. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, tim Angkatan Laut, Syah Bandar, dan Pol Air yang sigap melakukan operasi penyelamatan. Evakuasi berlangsung selama beberapa jam di tengah cuaca yang kurang bersahabat, namun berkat kerja keras dan koordinasi yang baik dari tim penyelamat, seluruh penumpang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Mengalami mati mesin pada pukul 15.00 dan setelah kami menerima berita, kami langsung menggerakkan Polsat Selayar dan mari menghubungi potensi-potensi yang ada di Selayar. Dan semua korban kondisi selamat dan sehat, dan langsung dievakuasi ke Apatama dengan menggunakan sebagian perahu nelayan dan juga sebagian menggunakan rig. Seluruh penumpang telah dibawa ke pelabuhan terdekat untuk mendapatkan perawatan dan bantuan lebih lanjut. Nur Kamar melaporkan. Itu pemirsa, permasalahan penutupan kios secara sepihak oleh PT Modern Multiguna di pusat perbelanjaan Ambon Plaza masih belum menemukan titik terang. Namun imbas dari permasalahan ini berdampak pada pendapatan pedagang bahkan tenaga kerja yang terpaksa dirumahkan. Dampak penutupan kios di Ambon Plaza bukan hanya berimbas terhadap pendapatan pedagang, namun juga terhadap tenaga kerja. Pasca ditutupnya sejumlah kios di Ambon Plaza, sejumlah karyawan dari kios tersebut terpaksa dirumahkan untuk sementara waktu. Sebanyak kurang lebih dari 60 kios ditutup atau digembok secara sepihak oleh PT Modern Multiguna. Bukan hanya itu saja, terdapat kurang lebih 20 kios yang pintunya juga dilas lantaran menentang secara keras aksi penutupan kios secara sepihak. Padahal proses penyelesaian permasalahan saat ini masih bergulir dan masih tahapan penyelidikan dan persidangan. Dison selaku Ketua Penghuni Pengusaha Pusat Perbelanjaan Ambon Plaza yang juga pemilik kios mengaku kiosnya sudah ditutup sejak 7 Juli lalu dan terpaksa ia merumahkan karyawannya untuk sementara waktu ini. Dengan penutupan kios yang dilakukan oleh sepihak oleh PT MMG, 2-3 hari kemarin itu banyak yang sampai melelang barangnya, jual murah dari 10.000, 20.000, 50.000. Modal yang 100.000 mereka jual 50.000. Dari untuk karyawan, saya sendiri ada 4 karyawan, saya rumahkan 2. Sekretaris dari Kohipa yang punya warung BT-BT, 15 orang semua dirumahkan untuk sementara. Pihak penghuni pengusaha Pusat Perbelanjaan Ambon Plaza atau P4AP juga telah membawa permasalahan ini ke jalur Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN dan saat ini telah memasuki persidangan kedua. Namun hingga di persidangan kedua, pihak pemerintah kota dan PT Modern Multiguna belum pernah menunjukkan bukti kerjasama pemanfaatan atau KSP. Arni Sinurat dan Hamzah Tomiyah melaporkan.
Pemirsa, kini kami ajak Anda untuk menyaksikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca Maluku Utara untuk edisi besok 19 Juli 2024 berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku Utara. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Maluku Utara hari ini. Saya Ceti Zalumingkewas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sesaat lagi Anda akan menyaksikan program acara Jejak Islam dengan judul Kadato Kie Kesultanan Tidore. Selamat malam dan sampai jumpa.